Kembali lagi di Midnight Live. Sehat? Iya. Buat Aumania nih, khususnya yang pecinta sepak bola. Besok nih ada laga penentuan juara Liga Super musim 2025-2026. Ini nggak cuma soal rebutan trofi, tapi rebutan gengsi. Sekaligus rebutan siapa yang paling berisik di medsos dan di kantor selama 1 minggu ke depan. Bisa aja sih ya. Iya, soalnya Bang Otong tuh berisik banget sejak Arsenal menang. Enggak, biasa aja. Biasa aja, biasa. Mulai Saya kan? biasa aja. Mulai nih, ya udah daripada makin sombong nih, mending kita bahas Liga Super. Dalam Wadidaw. Wadidaw. Nah, tim Midnight Live dia udah lempar pertanyaan di Instagram. Nih, kita lihat temanya. Pertanyaannya apa nih? Oke, siapa nih yang mau duluan baca? Jadi buat Aumania, fans Persib dan fans Borneo FC, kalau kalian klubnya juara, mau ngapain? Ini udah ada beberapa komentar ya dari Aumania. Coba saya ada siapa aja? Yang pertama ada dari Tian RMD _ Besok adalah penentuan Persib hat-trick juara Super League. Pastinya Persib bisa menang lawan Persijap di Stadion GBLA. Kalau Persib besok juara, saya akan konvoy bersama elemen masyarakat lainnya setelah pertandingan nanti. Ingat ya, ini hajatan masyarakat Bandung dan juga Provinsi Jawa Barat. Tentu bakal jadi kebanggaan bagi kita untuk menyuarakan juara dengan sportif, santun, aman, larut dengan euforia, dan pulang dengan selamat. Tak lupa juga jangan kebut-kebutan di jalan dan ingat sama keluarga di rumah. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga dan King Persib. Ini masih diselipin juga. Yang kedua ada dari @bagusadriel14. Konvoy 10.000 kendaraan ke Bandung. Berkumpul bersama sesama orang Sunda karena klub kebanggaan kita back to back champion 3 kali. Persib juara salawasna. Hidup Persib aing, bangga jadi orang Sunda penggemar Persib sejati. Oke, yang ketiga ada dari Hunems. Kalau sampai juara, saya bakal langsung bikin tumpengan mini di rumah. Terus ngundang anak-anak komplek buat makan bareng sambil nonton siaran ulang momen angkat pialanya. Biar vibes juaranya awet sampai musim depan. Juara itu bukan cuma soal piala yang diangkat tinggi-tinggi, tapi tentang janji, kesetiaan, dan air mata perjuangan sepanjang musim yang akhirnya terbayar tuntas. Wadidaw. Tapi dia pendukung mana ya? Kakak nyebutin dia dukung mana? Lanjut komen 4 ada dari prayogi.prasetyo. Yang jelas mau bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tim itu bisa juara atas izin dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Singkat, jelas, padat. Singkat, jelas, dan padat. Nah, tapi memang Bang Otong kalau jelang laga akhir emang selalu rame atau gimana, Bang? Tergantung liga mana dulu. Kalau Liga Israel sepi kayaknya. Kalau pernah perang, apa-apa dirudal dia. Tapi kalau Liga Super Indonesia, jangan ditanya, udah pasti rame. Apalagi di Persib ya. Jangan kan dapat tiket nonton, mau beli merchandise aja harus antri panjang. Nih ada nih, lihat visualnya nih. Buset, ini rame banget Bang, kayak antri bansos ya. Mau cari sembako bagaimana nih? Nggak cuma itu, di medsos juga rame. Ada yang deg-degan juga. Kayak konten kreator fans Borneo FC nih, Irfan Gofur nih, lihat nih. Dia deg-degan banget nih nunggu nih. Ini antusias banget loh. Tapi emang mereka dapat apa sih kalau timnya menang? Dapat kebanggaan dong tentunya ya, sama bisa ngecengin orang. Itu mah lu doang kali. Tapi emang yang lain juga kayak gitu? Ya, minyak teh sih. Mending kita undang narasumber kita lah. Oke. Ngomong bola sama ente kayak ngomong bengong mulu ente. Mana ya? Mending kita undang sosok satu ini. Ini orang kalau ngomong bola datanya lebih lengkap dari lembaga survei. Jadi kayak orang Cina? Oh iya. Kita sambut inilah Erwin Firdiansyah. Selamat datang Mas. Halo. Halo. Udah lama gak ketemu nih. Oke, silakan di sini Mas, kita tukeran. Oh iya. Biar diapit. Bukan udah lama gak pernah, emang baru pertama kali ketemu. Iya. Pas Mas Erwin di sini, saya cuti. Bang Erwin nih lihat antusiasme supporter Persib dan Borneo gimana nih? Aura laga terakhirnya cukup kencang ya di musim ini ya. Ini dijawab serius apa bercanda? Bercanda boleh.
karena pertandingan terakhir, terus Persib juga punya peluang yang besar banget untuk jadi juara ya. Antusiasmenya luar biasa gitu ya. Sampai orang kan udah woro-woro tuh tanggal 2 besok nih ya. Jangan ke Bandung gitu. Kecuali fans Persib gitu karena pasti arak-arakannya luar biasa. Itu tadi bahwa Persib itu cuma butuh seri untuk bisa jadi juara Indonesian Super League gitu. Apapun hasil dari Borneo ya tentunya. Iya, mau Borneo menang berapapun kalau Persib itu seri itu udah cukup menjadi juara karena ini kan yang dihitung head to head. 2 kali ketemu Persib itu main 1-1 lawan Borneo. Kalau 1-1 aku sayang ibu. Nah, dua-dua aku sayang ayah. Tapi sebelum kita bahas laga besok nih, aku mau minta Bang Otong klarifikasi dulu. Emang hari ini sombong tuh gara-gara Arsenal menang? Ya, 22 tahun saya dicekin orang. 22 tahun? Iya. Itu nunggu menang apa nunggu KPR lunas? Masalahnya ini udah juara, cuman KPR belum ada. Saya belum nyicil. Buset, tapi lama banget ya. 22 tahun, akhirnya menang juga. Nah, mungkin cuma perasaan adik saja nih. Saya sebenarnya nggak sombong-sombong amat nih. Kita langsung aja ke Liga Super kayaknya nih ya. Iya. Daripada cuma gue yang dituduh congkak sama Seha nih, mendingan kita ngobrol-ngobrol nih sama fans-fans atau supporter dari Persib dan Borneo FC. Udah ada Kang Ronald dan juga Irfan Gofur. Wih. Halo. Studio apa kabar? Tom, sehat? Kang Ronald dulu kita ya. Yes. Apa persiapannya nih kalau juara nih Persib nih? Tandingnya baru besok. Sekarang saya udah pakai jaketnya buat tidur. Biar mimpinya Persib juara ya. Tapi besok mungkin kenyataan juga. Amin, amin, amin. Ya. Kalau Bang Irfan dari Borneo, apa kesiapan mengangkat piala nih kalau juara nih? Jujur kita tetap optimis walaupun sudah menyisakan ruang kita sedikit nih Bang Otong. Karena emang cukup berat ya, tapi ya namanya sepak bola mudah masih ada kesempatan sih. Oke, Kang Ronald nih, siapa sih Kang pemain yang paling diandalkan nih? Aduh, saya tuh paling nggak suka ya kalau ditanya harus nyebutin satu pemain gitu ya. Karena ya sepak bola adalah olahraga kolektif gitu kan. Tapi kalau misalnya memang pertanyaannya seperti itu, saya akan bilang Tom Hay. Karena ya dia otak dari tim saat ini ya. Gayanya yang flamboyan, terus juga makanya julukannya The Professor. Saya kira tepat kalau misalnya Tom Hay dijuluki profesor gitu kan ya. Saya tinggal lagi nunggu waktu nih kapan mau bimbingan disertasi sama dia nih. Jadwalnya padat nih Profesor Tom Hay soalnya. Kebetulan saya lagi memang kuliah lagi S3, saya lagi doktor. Susah ini, paling susah profesor yang saya temui adalah Tom Hay. Karena main terus di lapangan, mungkin setelah nanti final waktunya lebih santai saya baru bisa mulai bimbingan sama dia. Kang, besok rencana ke Bandung kan ya? Nonton di stadion langsung atau gimana? Atau emang udah mempersiapkan konvoy nih di Bandung nih setelah... Ya, rencana itu kan asalnya pertandingan mau jam 7 malam, kemudian mungkin dengan pertimbangan keamanan jadi dimaju jadi jam 4. Nah, akhirnya jadi jadwal saya meleset nih. Kalaupun saya ke stadion, saya baru hanya sampai itu ketika lagi mungkin penyerahan piala. Jadi pas pertandingan saya lagi dalam perjalanan, tapi ya sedih sih sebetulnya saya nggak bisa langsung nonton di stadion meskipun tiket udah ada gitu kan ya. Tapi yang penting Persibnya menang. Dan yang pasti hari Minggunya saya akan ikutan konvoy dari Gedung Sate sampai ke alun-alun gitu kan. Tadi sebetulnya saya di Bandung dan itu setiap sudut kota sudah banyak yang menjual atribut berbau Persib lah ya, dari bendera, kostum, topi dan lain sebagainya. Saya kira besok akan menjadi salah satu hari yang paling indah buat para bobotoh, bukan hanya yang di Bandung tapi juga yang ada di Jawa Barat dan dimanapun bobotoh berada. Karena Persib bagi kami adalah bahasa hati itu kan ya. Bukan hanya soal lokasi yang ada di Bandung ke Jawa Barat, tapi di mana saja akan ikut merayakan kebahagiaan. Amin, insya Allah bisa Persib juara untuk ketiga kalinya. Betul-betul. Kang, ada imbauan nggak biar lebih tertib, aman, bobotoh besok konvoy buat teman-teman bobotoh? Oke.
Sebelum ke konvoy, ini banyak disampaikan oleh para pihak lah ya. Mungkin dari pihak Persib tentu saja, dari pihak kepala daerah, dari pihak para influencer, dari pihak Boboto, dari pihak komunitas. Semua menyerukan hal yang sama, jaga keamanan, jaga ketertiban, jangan bawa flare ke dalam stadion, jangan pitch invasion turun ke lapangan, biarkanlah ketika Persib menang besok, jangan turun ke lapangan, biarkan pemain dan pelatih merayakan kemenangannya, biarkan mereka hikmat menerima dan mengangkat piala. Aduh, sebelum apa-apa udah pengen nangis ini. Karena takutnya kalau misalnya nanti penonton terlalu antusias turun, penyerahan piala bisa agak sedikit terhambat. Takutnya malah jadi kena denda, kena sanksi dan lain sebagainya. Nah, ketika di stadion sudah aman, mari kita bicara pada saat konvoy. Kalau pada saat konvoy itu kan ya saling jaga aja lah, saling tahu. Memang sedikit banyak adalah yang mungkin kurang bertanggung jawab karena mungkin terlalu happy, tapi saya kira makin kesini udah makin dewasa kok para bobotoh gitu kan ya. Oke, kita ke Bang Gofur nih. Bang, tadi kan udah excited banget di videonya. Udah siap-siap konvoy belum besok? Nah, Insya ini Allah. menarik. Siapa nih siap konvoy nih? Bang Saya Gofur, siap. Bang Gofur. Irfan mau ikut, ayo Van. Kalau saya siap sih siap ya. Cuma mungkin tidak sesiap teman-teman Boboto yang bahkan jalur-jalurnya sudah ada. Terus ada himbauan-himbauan. Kalau dari kami Borneo FC sejauh ini yang saya pantau di sosial media masih doa dulu deh gitu. Doa dulu deh gitu. Selesai pertandingan, apapun hasilnya, ya nikmatin aja. Mudah-mudahan sih tetap seru ya antara Persib dan Borneo. Walaupun ntar Borneo yang menang bisa mewakili klub Indonesia di Asia lebih baik, maupun Persib juga. Kalau Persib yang menang, nggak apa-apa nih, kita sama-sama dua-duanya udah ngunci juga juara 1 juara 2, udah pasti sama-sama ke Asia. Harapannya sih mudahan dua-duanya bisa berbicara banyak di Asia gitu. Temenan nih kita berdua ini. Oke, tapi sejauh ini yakin nggak sama Borneo nih buat besok? Masih yakin. Yakin. Tetap percaya. Oke, prediksi skor deh coba. Besok kan Borneo lawan Malut United ya. Ada prediksi skor nggak, Bang Irfan? Prediksi skor, Malut ini termasuk salah satu tim yang agak susah buat Borneo FC. Iya. Jadi mungkin 1-0 buat Borneo FC udah bagus banget. Tinggal menunggu hasilnya Persib lawan Persijap nih. Karena kemarin juga Persijap pas lawan Borneo lumayan bikin kaget karena bisa nahan imbang. Karena orang semua udah di atas angin, harusnya Borneo menang dan sebagainya. Ternyata di luar dugaan Persijap tampil oke pertahanannya. Jadi 1-0 lah buat Malut. Persijap ya serahkan aja lah ke Allah. Kang Ronald, Iya. Persijap tuh nyulitin Borneo juga kan, dia tahan imbang kan. Itu yang bikin agak mulus tuh Persib tuh di puncak tuh. Ada prediksi nggak Persijap? Saya sih sama kayak Irfan tadi ya, ugly win juga nggak apa-apa. Dalam artian 1-0 juga nggak apa-apa, yang penting menang deh gitu. Lagi butuh menang, lagi nggak butuh main cantik, ya syukur-syukur main cantik menang juga. Tapi kalau saya sih pengennya di pertandingan terakhir mah, udahlah ugly win 1-0, udah cukup, yang penting menang. Kita rayakan. Udah gitu aja sih, simple. Saya nggak mau yang aneh-aneh. 1-0 cukup. Thank you Kang Ronald sama Bang Irfan udah hadir di Midnight Live. Sama-sama. Terima kasih. Semoga harapan kalian masing-masing tercapai lah. Apapun itu ya. Iya. Bang Irfan sukses sama Bayern Munchen-nya ya. Oke, nah itu tadi dari fans Borneo dan fans Persib. Kalau dari Bang Erwin gimana ngelihat besok nih? Besok ya peluangnya lebih besaran Persib gitu ya. Karena untuk juara ya. Tapi kalau untuk menang, Borneo juga punya peluang untuk menang karena mereka main di kandang sendiri kan gitu. Kalau peluang menang, tapi kan untuk juara Borneo kan butuh Persib kalah kan? Iya. Jadi tunggu dulu. Kita balik lagi ngobrol nanti ya setelah jeda. Tetaplah di Midnight Live.
Nightlife tentunya. Ada Bung Erwin sini. Bung, sebenarnya Persib emang butuh Sri doang sih. Apa itu justru jadi beban para pemain ya, mental pemain? Ini dua sisi mata uang sih ya. Kalau tinggal butuh Sri doang itu, kalau mereka bisa tampil lepas, ya bisa tampil tanpa beban, dan mereka ingat bahwa ini sekarang adalah mengejar gelar ketiganya, bukan gelar pertamanya gitu ya. Itu bisa menjadi tanpa beban gitu. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, di sisi lain bisa aja malah terbebani gitu ya. Tinggal Sri aja, tapi kalau misalnya buntu, nggak bisa cetak gol, tapi malah kecolongan gitu, itu bisa terjadi juga kan, karena ya bagaimanapun bola itu bundar gitu. Karena kalau segitiga kan susah ditekan. Iya juga. Iya dong, benar-benar. Apalagi Tapi kalau- tekanan dari Bandung nih emang serem banget ya. Ekspektasinya di sana tuh. tinggi juga kan, tripit ya. Ya, itu harus bisa dikelola sih ya, untuk menjadi semangat, menjadi motivasi gitu ya. Karena kalau misalnya malah terbebani itu yang bahaya gitu. Dan karena ini Persib itu waktu main di kandang Persijap itu pernah kalah. Jadi di putaran pertama waktu main di Persijap itu kalah 1-2. Persib itu satu musim ini mereka 26 kali menang, 6 kali seri, 3 kali kalah. Salah satu kalahnya itu waktu tanding di Persijap. Jadi itu faktor yang membuat Persib tetap harus waspada meskipun peluangnya besar banget untuk menjadi pemenang besok ya. Dan kemarin juga terakhir kan dia bikin seri Borneo ya kan? Iya, itu yang membuat Borneo ketinggalan dalam poin karena sebelum ditahan seri Persijap, Borneo sama Persib itu poinnya sama. Persib menang di kandang PSM, Borneo-nya tertahan di Jepara. Tapi emang kalau ekspektasi dari penggemar ini bisa mempengaruhi mentalnya para pemain nggak sih, Kang? Mempengaruhi ya bisa aja, pasti bisa gitu ya. Terlepas dari apakah itu pengaruhnya positif atau malah jadi kontraproduktif gitu ya. Kalau positif kan pemain makin semangat gitu. Nah, sebenarnya siapa sih pemain yang kunci di musim ini dari Persib Bandung? Kuncennya berarti ya. Kuncen. Juru kunci. Nah, ini nih lihat nih ada Tom Hey. Ya, ini tadi yang disebut sama Kang Ronald ya. Ya, Tom Hey ini di beberapa pertandingan terakhir memang jadi mengirimkan umpan, membuat gol. Di pertandingan lawan PSM dia mengirimkan umpan dan dia juga bikin gol. Persib bisa menang 2-1 di kandang PSM. Nih kita buka nih, ada gol-gol cantik Persib musim ini nih. Kita lihat ya, kita putar aja ya. Nah, Persib ini ternyata emang banyak pemain barunya ya. Ada Kurzawa juga ya, meskipun nggak terlalu efektif ya di dua laga sisa dia nggak main juga ya. Nah, ada selain Tom Hey juga ada Beckham Putra, wah ada William Baros nih, ini juga ngeri juga nih pemain kunci dari. Bentar Bang Otong. Nah. Manis banget. Ya, lo mah lihat dari mukanya doang. Manis gitu dilihatnya. Gimana peran pemain-pemain ini, William Baros nih tentunya nih. Baros sudah cetak 8 gol. Jadi Persib ini kan ini Lewin Kurzawa. Persib ini dibandingkan dengan musim lalu ada banyak pemain yang pergi di musim lalu ya. Ada Siro ya, ada Nick Wipers, pemain-pemain yang David da Silva, pemain-pemain yang punya peran penting di musim lalu untuk menjadi juara kedua kalinya ya. Nah, musim ini dengan pemain-pemain baru sebetulnya di awal musim itu Persib belum terlalu ketemu lah permainannya belum terlalu tune in gitu ya. Tune in itu bahasa itu motor tune up ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya pelatih Bojan Hodak membuktikan bahwa dengan pemain baru pun ternyata Persib punya peluang yang besar sekali untuk menjadi juara ketiga kali gitu. Jadi dengan pemain-pemain baru justru Persib itu belakangan makin susah untuk ditahan sama lawannya gitu. Nah, ini dia merebutin sama Borneo. Sekarang kita ke Borneo ya. Borneo tuh wajib menang. Tapi harus nunggu Persib kalah juga. Tapi intinya mereka harus menang. Bu Erwin lihat deh, musim ini dia perebut gelar. Mana lihat? Ini lihat ini. Kasihnya satu. Bukan, beda. Musim lalu dia peringkat 5. Sekarang dia jadi perebutan gelar di gimana sekarang peringkat 2 ya mereka peringkat 2 Borneo. Musim ini kayak lebih oke lah. Iya, progres kan berarti kan ada progres, ada peningkatan gitu dengan penampilan yang sampai satu pertandingan menjelang akhir sebenarnya Borneo punya peluang gitu untuk tetap punya peluang itu. Tapi itu tadi bahwa dalam sebuah kompetisi yang seperti sekarang itu ini kan seperti lari maraton gitu. Siapa yang paling tahan, siapa yang paling kuat ya.
siapa yang paling bisa mengelola tekanan itu ya, menghadapi pressure terutama menjelang akhir kompetisi. Musim lalu Persib itu 3 pertandingan sebelum selesai udah juara. Jadi musim ini persaingan tuh lebih ketat. Cukup ketat ya. Dan ini head to headnya lawannya Malut kan, tadi laga terakhir. Ini hasilnya minor tadi di laga terakhir ya, Malut cuma menang sekali Borneo. Ya, tapi besok Borneo kan main di kandang sendiri gitu ya. Tapi itu tadi bahwa kalau Borneo menang gitu dengan skor berapapun, kalau Persibnya itu seri, itu tetap Persib yang juara. Tapi berarti mereka akan semangat banget nih karena harus mengejar poin itu nih. Kalau lihat besok gimana? Pastinya kira-kira seperti itu ya. Jadi biasanya ya udah fokus aja di pertandingan ini gitu, pertandingan lawan Malut gitu. Karena ya mereka kalau nggak fokus terus nggak menang, taunya misalnya masih ada peluang untuk juara kan rugi gitu kan. Ini kita lihat pemain kunci Borneo. Ya, kayak Hirose dari Jepang ini. Ini pemain gelandang, krusial, kuat banget. Memang gol sama asisnya nggak terlalu banyak, tapi kalau di lapangan dia di mana-mana ada, kayak nggak ada pusernya. Gitu. Nggak ada udenya. Lari terus. Nah ini nih andalannya Peralta ya. Ya, Mariano Peralta. Sabar. Lebih ganteng. Mulus. Iya, dia juga sebagai juru gedor ya. Ya, dia dari Argentina. Pemain penting. Kalau di Persib ada Tom Hai, kalau di Borneo ini Peralta yang jadi jenderal lapangan tengahnya. Kita lihat aja nih gol-gol cantik Borneo musim ini nih ya. Keren-keren ya gol-golnya. Ganteng banget tuh tadi sambil senyum ngegolnya. Kayak kalau lihat dia kayak lagi ngaca saya. Gue ada terakhir nih. Prediksi skor keduanya dan siapa juaranya. Persib mungkin bisa menang 2-0 gitu. Kalau benar dikasih hadiah ya. Saya kasih foto bareng saya. Jangan mau, takut kameranya rusak. Borneo 1-0 kayaknya. Berarti yang juara? Yang juara Arsenal katanya. Thank you, Erwin. Terima kasih. Thank you ya. Thank you, Mas Erwin. Kita bakal bahas bola di Piala Dunia nanti. Pokoknya tetap nonton terus Berita Live tiap hari juga pukul berapa sih ha? Pukul 9 malam. Jadi tonton terus Berita Live di Metro TV. Dadah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.